Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Balik lagi dengan saya Didi Setiawan, HRD atau HR Specialist Learning and Development, yang sengaja buat channel ini untuk bantuin kamu yang lagi kebingungan bikin CV untuk ningkatin karir kamu, masalah keluarga kamu, sosial kamu, dan pribadi kamu. Stay tune terus. Further ado, tanpa basa-basi langsung aja kamu ngeklik video ini, pasti pengen banget yang namanya bikin CV yang lebih profesional, bener nggak sih? Padahal kamu di rumah tuh mager-mageran, nggak mager sih, tapi lebih ke lama nganggur gitu ya. Cuman bantu orang tua di rumah seperti jaga tokonya di orang tua gitu, atau beres-beres rumah, atau main Mobile Legend yang setiap hari full time, atau yang memang bingung gitu mau nulis apa sih di CV agar terlihat pro gitu. Nah, teman-teman, kamu tepat banget masuk di channel ini, di video ini saya langsung bahas langsung seperti apa sebenarnya CV yang baik dan menarik itu. Jadi, teman-teman semua, CV yang menarik adalah yang menceritakan kegiatan produktif kamu. Kegiatan produktif itu kan nggak harus kegiatan organisasi ya. Iya, kalau ada boleh cantumin kegiatan organisasi kamu seperti PMR atau BEM atau lain sebagainya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin lulusan COVID ataupun yang memang nggak aktif saat kuliah, yang hanya bisanya kuliah pulang, pasti bingung. Nah, teman-teman yang sudah terlanjur nggak pernah ikut organisasi, coba sekarang difikirkan lagi, kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang membuat kamu produktif di masa lalu. Contoh, komunitas-komunitas Mobile Legend kamu, atau komunitas seni kamu, paduan suara kamu, skateboard kamu, komunitas apapun kamu, pokoknya inget-inget deh. Coba di list satu persatu di kertas sekarang, kira-kira komunitas apa yang pernah atau kegiatan produktif apa yang kamu bisa lakukan. Nah, kalau nggak ketemu juga, oke deh, kegiatan apa yang produktif di lingkungan kamu, di desa kamu, di kampung kamu, di kota kamu, atau di keluarga kamu yang bisa kamu tampilin di CV. Karena nggak harus yang berbentuk CV, atau nggak berbentuk PT, atau nggak harus berbentuk organisasi besar. Yang penting itu yang bisa produktif, itu bisa kamu masukkan di CV kamu. Oke, kita langsung saja ke contoh agar kamu ada gambaran gitu ya. Oke, kalau di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan secara detail, ini saya akan coba kasih semenarik mungkin agar kamu cepat paham. Jangan lupa adalah tetap dikasih foto agar bantu HRD memvisualkan kamu. Yang kedua di sini, kalau memang udah lulus S1 kasih gelar, kalau memang kamu SMA nggak perlu kasih gelar, tapi di bawah nama ini harus ada yang namanya jabatan gitu teman-teman ya, yang kamu lamar tuh seperti apa. Terus akhirnya summary atau profil kamu harus kamu tulis, kamu bisa contek, dan ini adalah saya contohkan untuk yang melamar customer service, tapi kamu boleh juga tanya di kolom komentar, bikin summary untuk posisi ini tuh seperti apa di kolom komentar ya, nanti akan saya bantu jawab. Nah, setelah ada ini, nah ini yang paling penting nih, pengalaman project, karena bersifat bukan di bawah naungan dan tidak bersifat lama, maka saya sarankan tulisannya bukan pengalaman kerja, yaitu pengalaman project. Atau kamu punya KKN, PKL, magang, kamu juga bisa tulis pengalaman internship atau pengalaman magang atau pengalaman PKL. Kamu ganti tuh tulisan project ini ya dengan pengalaman magang atau lain sebagainya. Tapi untuk khusus video ini, yang memang tidak punya kegiatan apapun, hanya bantu orang tua di rumah, tulisannya adalah pengalaman project. Contoh, kamu bantu toko orang tua kamu gitu ya, nama tokonya adalah toko Ananda, contoh toko keluarga kamu itu toko Ananda. Ya udah, jadi aja kamu kan di sana pasti bantu ngelayanin customer, bantu packingin barang, bantu ngedisplay barang dan lain sebagainya. Kamu tulis aja juga di sini yang namanya staff customer service. Atau beda juga crew store. Nama tulisannya itu seperti ini ya. Nah, atau crew store ini, atau staff operasional, terserah apapun, nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar atau DM IG saya. Nah, setelah itu kamu kasih nama tokonya, habis itu kota kamu, tempat bantu orang tua kamu, dan tahunnya sampai sekarang atau sudah berakhir di masa lalu. Kamu tulis job desk-nya dan tolong dipilih kalimatnya sesuai dengan selaraskan sama jabatan yang kamu lamar ya.
Berarti menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan terhadap produk dan jasa yang disediakan. Ya dong, kamu kan melayani pelanggan gitu kan, yang tanya-tanya harga, tanya-tanya ini kualitasnya kan kamu jawab juga kan. Yang kedua, contoh analisa dan pembuatan laporan bulanan hasil penjualan. Nah, kamu juga kan harus merekapkan penjualan bulan ini berapa, penjualan hari ini berapa, klerek kasir itu berapa, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga juga melakukan promosi digital dan offline. Ya, kamu juga bisa secara online dan offline juga promo-promo. Nah, kamu tulisin maksimal 3 deh, kalau minimal 3 poin ya jabatan yang job desk-nya agar terlihat profesional. Terus kalau seandainya cuma bantu-bantu di rumah, nggak ngapa-ngapain sama sekali, bener-bener kamu tuh mentok gitu, setelah kamu inget, aduh Mas Dedi, gue tuh kagak ada kegiatan sama sekali nih, cuma bantu nyapu orang tua, bantu nyuci piring, bersih-bersih kamar, cuma bersih-bersih lingkungan. Ya udah, aku saranin ya, namanya itu room attendant service. Jadi kamu memang di PIC kan, atau ditanggung jawabi oleh orang tua kamu, oleh keluarga kamu tuh untuk beres-beres rumah, karena mungkin orang tua kamu bekerja atau sibuk, atau kamu memang mempunyai ya setiap harinya hanya bisa bantu-bantu orang tua seperti itu ya, atau kamu punya kegiatan kos-kosan gitu ya, kos-kosan orang tua kamu, guest house gitu, room attendant service, guest house gitu, rumah-rumah buat tamu-tamu gitu. Kamu bisa tulis seperti ini, atau di sini juga bisa, kalau memang nggak punya usaha kos-kosan atau kontrakan atau apapun, kamu boleh juga ganti gitu ya nama keluarga kamu, ya rumah keluarga kamu itu apa, karena pasti juga bersih-bersih itu juga merupakan bagian kegiatan produktif ya. Cuman memang selama ini kita bingung membahasakan seperti apa. Ini tuh kayak seperti room attendant service tuh kayak di hotel-hotel gitu, kayak room boy-nya gitu ya, yang ngebersihin kamar, melondrikan dan lain-lain sebagainya. Kamu juga bisa tulis di situ, melakukan pembersihan kamar dimulai dari bagian terjauh dari pintu menuju ke arah pintu secara runtut, melakukan pengecekan kelengkapan isi kamar dan ruangan sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya. Jadi memang teman-teman, yaitu kegiatan produktif, kamu bisa tulisin, atau kamu masih bingung, kamu boleh komentar di kolom komentar bawah, nanti akan saya bantu jawab. Terus atau kamu juga punya kegiatan, contoh kamu punya all shop gitu ya, kamu juga bisa tulis di sini gitu, staf administrasi. Nama contoh all shopnya adalah Dewa All Shop. Ya udah, tulis aja menjawab pertanyaan dan keluhan pelanggan melalui sosial media, Instagram, contoh analisis dan pembuatan laporan bulanan hasil penjualan secara manual menggunakan Excel. Nah, ini juga kamu bisa kasih seperti itu teman-teman, market research untuk pembuatan inovasi produk. Jadi kamu memang membandingkan produk kamu dengan kompetitor atau produk-produk lainnya agar kamu bisa berinovasi, kamu juga bisa masukin, dikasih tanggal, dikasih kotanya di mana. Ini sangat-sangat terlihat profesional teman-teman, tapi balik lagi harus jujur, nggak boleh bohong, dan kalau bisa benar-benar dicari kegiatan produktif itu apa, dan kegiatan produktif itu sambungkan sama posisi yang kamu lamar, yaitu contoh ya staff customer service, admin, perpajakan atau apapun itu. Atau memang kalau punya pengalaman organisasi, ya udah, ini diganti pengalaman organisasi. Kamu ganti itu pengalaman organisasi, seperti video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana membuat CV yang punya pengalaman organisasi. Paham atau paham nih? Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa DM saya atau di kolom komentar. Nah, agar terlihat pro lagi, fresh graduate nggak terlalu polos-polos banget, kamu juga kasih pengalaman kepanitiaan kalau punya, gitu ya. Kalau nggak punya ya nggak usah dikasih pengalaman kepanitiaan ini. Nanti ini CV, master filenya saya kirim di link, kamu bisa download. Nanti bisa kamu contek ini CV gitu ya, agar kelihatan memang benar-benar pro. Terus kalau bisa, karena kamu memang mager nih, nggak pernah ikutan organisasi, nggak juga bingung mau agenda apa, kalau bisa tolong dong, mohon segera ikut pelatihan dan seminar saat ini juga. Kamu segera cari di YouTube, pelatihan online kan banyak tuh yang gratis, ya nggak? Contoh public speaking, contoh juga komunikasi, membaca karakter orang, itu banyak banget tuh di YouTube. Ya udah, kamu tulis aja refreshment presentation skill training by siapa, YouTube-nya siapa, tulis online tahun berapa, kamu tulis gitu teman-teman, agar gimana, nggak ngejomplang gitu saat
ketika interview di sini nanti sama HRD-nya saat di pengalaman project ini itu nggak ngejomplang teman-teman, paham ya? Jadi teman-teman wajib yang namanya juga harus rajin belajar. Ya namanya belajar kan sampai meninggal kita wajib belajar ya. Jadi harus diusahakan bener-bener ngisi pelatihan dan seminar ini. Kalau bisa jangan sampai kosong teman-teman ya, harus diisi. Dan kasih nih yang namanya keahlian kamu di sisi sebelah kiri. Kontak kamu udah pastilah ya, nggak perlu saya sebutin untuk menyikat video. Keahlian kamu yang sejalan sama posisi yang kamu lamar, karena di sini customer service, maka public speaking, leadership, stress management, complaint handling, service excellence, dan lain sebagainya. Untuk pendidikannya, cara nulisnya adalah sarjana yang terakhir, baru SMA-nya. Kebanyakan kebalik sini ya, SD dulu, SMP. Enggak, maksimal 2 pendidikan terakhir. Jangan SMP, SD nggak usah ditulis. Tapi kalau kamu SMA, kamu bisa tulis SMA dan SMP-nya. Dan terakhir adalah prestasi kamu. Nah, prestasi ini juga nggak harus yang namanya prestasi yang bersifat akademik seperti ranking 1, nggak harus ya teman-teman ya. Kalau kamu belum pernah juara sepak bola, masukin. Tingkat desa, masukin. YouTuber, influencer gitu ya, 2 juta follower, Instagram, kamu juga itu prestasi teman-teman. Kamu masukin. Dan itu saja teman-teman untuk teman-teman yang lama nganggur bingung mau masukin CV seperti apa, intinya ada di pengalaman project sama di pengalaman kepanitiaan sama seminar. Ada tiga intinya di ketika nganggur. Kamu kuatin di pengalaman produktif kamu dengan sebutan pengalaman project. Yang kedua adalah pelatihan dan seminar dan pengalaman kematian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kamu. Saya tunggu kalau ada komen ataupun ada pertanyaan di kolom komentar atau di IG. Makasih banyak ya, mudah-mudahan ini membantu kamu dan saya doakan mudah-mudahan cepat mendapatkan kerja, akhirnya bisa membantu orang tua dan membahagiakan orang di sekitar kamu. Saya Didi Setiawan, makasih banyak, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.